Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ulfastara Smita dengan NIM 2510101030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelvis atau tulang panggul. Nah teman-teman, ini merupakan pelvis atau biasa kita panggil dengan tulang panggul. Nah, tulang panggul ini atau pelvis terdiri atas 3 tulang penyusun, yaitu 2 os coxae yang bagian sini, kiri dan kanan, 1 os sacrum, ini sacrum kita yang berada di bagian dalam sini, dan 1 os coccygeus merupakan ini atau tulang ekor. Nah, pada os coxae terdiri atas 3 tulang penyusun lagi teman-teman, yaitu ada os ilium atau tulang usus kita. Ini adalah tulang yang menyangga bagian organ dalam kita. Nah, ada os ischium atau tulang duduk. Ini merupakan os ischium, dan os pubis. Ini dia os pubis atau tulang kemaluan. Nah, teman-teman, pada bagian os ilium atau tulang usus ini terdapat 2 sayap ilium yang besar, kita bisa lihat kiri dan kanan. Nah, pada tulang ini terdapat sedikit tulang yang mencekung ke dalam. Ini disebut dengan ala os ili. Nah, sedangkan pada bagian teratas tulang ilium ini dan sedikit bergerigi ini dinamakan dengan crista iliaca. Nah, di bawah crista iliaca ini terdapat tulang yang menonjol. Nah, tulang-tulang yang menonjol ini disebut dengan spina. Nah, pada bagian atas spina ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Nah, sedikit ke bawah terdapat spina juga yang namanya spina iliaca anterior inferior. Nah, pada bagian belakang tulang os ilium, nah pada bagian belakang atau pada bagian posterior kita juga dapat melihat spina yang dimana namanya spina iliaca posterior superior, karena kita melihat dari bagian belakang dan dia berada di bagian atas. Nah, sedikit ke bawah di sini juga ada spina namanya spina iliaca posterior inferior. Kita melihat dari bagian belakang dan dia berada di bagian bawah. Nah, di bawah spina ini teman-teman terdapat ini tulang yang sangat mencekung ke dalam. Ini dia. Nah, ini dinamakan dengan incisura ischiadica mayor. Nah, sedangkan sedikit ke bawah lagi, ini terdapat tulang yang mencekung. Ini dia. Ini dinamakan incisura ischiadica minor. Mayor yang besar, incisura ischiadica mayor, dan incisura ischiadica minor. Sedangkan ini kita dapat melihat lagi spina di sini. Nah, spina ini miliknya ischium atau tulang duduk, sehingga namanya spina ischiadica. Nah, kita masuk pada yang bagian kedua, yaitu os ischium atau tulang duduk. Nah, os ischium ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, ini terdapat ramus inferior. Nah, ramus inferior ini yang dimiliki oleh os ischium. Ini ramus inferior bagian bawah, sedangkan ini ramus superior atau ramus bagian atasnya ischium, os ischium. Nah, ini merupakan tuber yang dimiliki oleh ischium. Nah, sehingga dari tuber kiri dan kanan ini dinamakan distensia tuberum atau diameter transversa. Kita masuk pada yang bagian ketiga, yaitu os pubis atau tulang kemaluan. Nah, pada tulang kemaluan ini terdapat ramus superior yang dimiliki oleh os pubis. Ini dia ramus superior os pubis, dan ini merupakan ramus inferior os pubis atau ramus bagian bawah yang dimiliki oleh os pubis. Nah, lalu sudut yang membentuk ini bisa kita lihat, ini dinamakan arcus pubis. Ini dia teman-teman, arcus pubis. Nah, ini kita dapat melihat ini ada lubang besar. Nah, ini dinamakan foramen obturatorium, sedangkan ini tulang yang mencekung ke dalam ini dinamakan acetabulum. Nah, acetabulum ini adalah tempat pertemuan dari os ilium, os ischium, dan os pubis, sehingga mereka bertemu di acetabulum. Kita masuk pada yang bagian penyusun kedua pelvis, yaitu os sacrum. Nah, ini dia os sacrum teman-teman.
Saya akan menjelaskan pada pelvis yang kecil ini. Nah, di os sakrum ini terdapat muka depan sakrum itu yang dinamakan fascia pelvica. Ini dia muka depan. Nah, ini pada bagian samping kiri dan kanan atau sayap pelvis ini disebut dengan ala os sacrali. Ini dia. Ini bagian ini disebut dengan ala os sacrali, bagian sayap sakrum. Nah, teman-teman, di os sakrum ini terdapat lubang-lubang. Ini bisa kita lihat. Nah, lubang-lubang ini namanya foramen. Karena kita melihatnya dari bagian depan dan dia berada bagian dalam pelvis, sehingga namanya foramina sacralia anterior. Ini dia, jika kita lihat nih lubang-lubang ini foramen. Ini sehingga namanya foramina sacralia anterior karena kita lihat dari bagian depan. Lalu di sakrum juga terdapat geronjolan atau tulang-tulang ini. Ini disebut dengan crista sacrali. Lalu terdapat promontorium, ini dia. Nah, ini promontorium. Dan yang terakhir terdapat base of sacri. Base of sacri itu ini dia, teman-teman. Baik, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan artikulasio atau persendian yang ada pada pelvis. Nah, artikulasio sacroiliaca, dia berada di bagian ini. Nah, artikulasio sacroiliaca yaitu artikulasio yang menghubungkan antara os ilium dan sakrum, sehingga namanya artikulasio sacroiliaca. Nah, pada artikulasio yang kedua yaitu artikulasio sacrococcygea. Nah, ini dia, yang dimana artikulasio sacrococcygea yaitu artikulasio yang menghubungkan antara sakrum dan coccygis. Dia berada di bagian sini, teman-teman. Nih, yang menghubungkan sakrum dan coccygis. Dan juga terdapat artikulasi yang ketiga yaitu symphysis pubis. Ini dia, kita bisa melihatnya. Ini dia symphysis pubis yang menghubungkan antara os pubis kiri dan kanan. Adapun ligamentum pada pelvis seperti yang kita lihat di gambar, nah itu merupakan ligamen, teman-teman. Nah, ligamen itu merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, di sini terdapat anterior sacroiliac ligament atau ligamentum sacroiliaca, yang dimana ligamen ini mengikat os sakrum dan os ilium. Ligamentum sacrospinosum yaitu jaringan yang mengikat os sakrum dan spina ischiadica yang dimiliki oleh os ischium. Ligamentum sacrotuberosum yaitu ligamen yang mengikat os sakrum dan tuber ischiadica. Ligamentum pubicum yaitu ligamen yang mengikat antara dua os pubis. Ligamentum sacrococcygioum yaitu jaringan yang mengikat os sakrum dan os coccyx. Ligamentum inguinal yaitu ligamen panjang dari spina iliaca anterior superior hingga ke bagian tepi kranial os pubis. Membran obturatoria, di mana yang kita ketahui tadi bahwa lubang itu yang pada tulang itu adalah obturatorium foramen, sehingga pada lubang itu terdapat ligamen atau membran tipis pada bagian lubangan itu. Cavum pelvis terbagi atas dua bagian, yaitu pelvis mayor atau spuria atau vels yang berisi organ abdominal, yaitu untuk menopang bagian dalam organ tubuh kita. Nah, sedangkan pelvis mayor atau vera atau true itu berisi organ reproduksi dan sebagai jalan lahir. Nah, pelvis mayor dan pelvis minor ini dibatasi oleh linea terminalis atau linea arcuata kanan dan kiri, dan dibatasi juga oleh basis osis sacri. Nah, pada bagian pelvis minor terdapat dua pintu, yaitu pintu atas panggul atau adductus pelvis yang berbentuk bulat oval yang dibatasi oleh promontorium dan kedua linea aquarta, dan pintu bawah panggul atau exitus pelvis berbentuk belah ketupat dibatasi oleh arcus pubis, ujung kaudal, os coccygeus dan tuber ischiadicum kanan dan kiri. Adapun musculus pelvis, apa itu musculus? Ya, musculus itu otot ya, teman-teman. Jadi
terdapat beberapa otot pada bagian pelvis kita. Nah, pada bagian pelvis mayor itu terdapat 3 otot, yaitu ada M psoas mayor, M psoas minor, dan M iliacus. Pada pelvis minor itu terdapat M piriformis, M obturatorius externus, M obturatorius internus, M quadratus femoris, M gemellus superior, dan M gemellus inferior. Selanjutnya masuk di diafragma pelvis, yaitu lapisan otot dan jaringan ikat yang membentuk batas bawah rongga panggul atau yang membagi panggul menjadi rongga panggul utama dan perineum. Nah, kita masuk pada diafragma pelvis. Nah, pada diafragma pelvis ini teman-teman terdapat 2 bagian, yaitu bagian yang pertama ada pars muscularis dan yang kedua ada pars membranaceae. Nah, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu pars muscularis. Pada pars muscularis ini terdapat musculus levator ani dan musculus coccygea. Yang pertama M levator ani. Nah, M levator ani itu terdapat muskulus-muskulusnya, yaitu ada musculus pubococcygeus, musculus iliococcygeus, dan musculus ischio-coccygeus. Dapat kita lihat pada gambar ya teman-teman. Nah, yang kedua itu terdapat M coccygeus. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah musculus coccygeus. Nah, pars yang kedua itu adalah pars membranea, yaitu antara M pubococcygeus kanan dan kiri terdapat celah yang berbentuk segitiga. Nah, celah itu disebut dengan hiatus urogenitalis. Kita masuk ke bagian perineum. Perineum dibagi menjadi 2 regio, yaitu regio analis dan regio urogenital. Yang pertama regio analis. Nah, di regio analis ini terdapat otot, yaitu M sphincterani externus. Nah, yang kedua regio urogenital. Nah, pada regio urogenital ini terdapat musculus bulbocavernosus, musculus ischiocavernosus, dan musculus transversus perinei. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bidang Hodge. Nah, bidang Hodge adalah bidang untuk mengetahui seberapa jauh penurunan janin ke dalam kafum pelvis. Nah, jadi bidang Hodge itu adalah bidang hayalan seorang bidan, teman-teman. Jadi itu hanya sebatas bidang hayal agar kita dapat mengetahui sudah seberapa jauh penurunan janin di dalam kafum pelvis ibu. Nah, ada 4 bagian bidang Hodge, teman-teman. Nah, bidang Hodge 1 itu dia merupakan bagian pintu atas panggul, sehingga kepala janin masih berada di bagian pintu atas panggul ibu. Nah, ini dia seperti ini, masih di bagian pintu atas panggul. Nah, sedangkan Hodge 2 sejajar Hodge 1, namun dia sudah berada di tepi caudal symphysis pubis atau bagian bawah symphysis pubis. Sehingga begini dia gambarannya, teman-teman. Kepala bayi sudah lurus dengan tepi bawah symphysis pubis, namun sejajar dengan Hodge 1. Nah, pada Hodge 3 dia sudah lurus dengan spina ischiadica. Sejajar Hodge 1, namun sudah melurusi dengan spina ischiadica. Nah, spina ischiadica itu ini, teman-teman, yang tadi. Sehingga gambarannya adalah seperti ini. Sudah melalui spina ischiadica. Sejajar Hodge 1 sudah melalui spina ischiadica. Lalu pada Hodge 4 sejajar Hodge 1 namun sudah melalui os coccyx, teman-teman. Jadi seperti ini dia, melalui ujung os coccygeus. Nah, ini sudah seperti mau keluar ya, teman-teman. Sudah di bagian pintu bawah panggul. Nah, selanjutnya kita masuk pada ukuran panggul. Nah, di ukuran panggul ini, teman-teman, terdapat ukuran panggul bagian dalam dan ukuran panggul bagian luar. Nah, pada ukuran panggul dalam terdapat 3 bagian, yaitu pintu atas panggul, ini bagian pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Ini dia. Nah, pada bagian yang pertama, yaitu pintu atas panggul, itu biasa disebut juga dengan aditus pelvis. Nah, pada aditus pelvis ini kita dapat menarik garis, yaitu garis conjugata vera anatomica, yang dimana conjugata vera anatomica itu garis dari promontorium, ini promontorium, ke tepi kranial symphysis pubis, yaitu bagian atas symphysis pubis, sehingga kita dapat menarik garis seperti ini ya. Ini dia conjugata vera anatomica, dan ini berjarak sekitar kurang lebih 11 cm.
Nah, pada yang bagian kedua yaitu conjugata vera obstetrica, yang dimana kita dapat menarik garis dari promontorium ke dinding dorsal simplicis pubis. Ini dia, kalau dinding dorsal itu terdapat pada bagian tengah simplicis pubis ini ya, dinding-dinding simplicis pubis, bisa dibilang seperti itu. Kita dapat menarik garis dari promontorium ke dinding dorsal simplicis pubis, dan dari sini ke bagian tengah sini. Kalau dikasih gambarannya begini ya, bagian tengah ini. Nah, ini dia. Tapi ingat ya, dari promontorium. Nah, ini berjarak sekitar kurang lebih 10 cm. 10 cm atau 10,6 cm. Nah, ini dia. Nah, lalu yang ketiga ada conjugata diagonalis, yaitu jarak dari promontorium ke tepi caudal simplicis pubis atau bagian bawah simplicis pubis. Kita dapat tarik garis seperti ini. Ini dia. Promontorium ke bagian bawah simplicis pubis. Dan ini berjarak sekitar 12,5 cm. Nah, selanjutnya ada diameter transversa, yang dimana diameter transversa yaitu jarak terbesar antara linea arcuat atau linea terminalis kanan dan kiri. Nah, kita dapat tarik garis seperti ini teman-teman. Namun dia berada di bagian ini, bagian pintu atas panggul. Nah, ini, namun di sini dia, pintu atas panggul ya. Dan ini berjarak sekitar 12,5 hingga 13 cm kurang lebih. Dan selanjutnya ada diameter obliqua, yang dimana articulatio sacroiliaca di bagian articulatio sacroiliaca yaitu sendi pada bagian sacrum dan os ilium. Nah, ke titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera dan diteruskan ke linea innominata. Kita dapat menariknya begini teman-teman. Nah, seperti ini dia diameter obliqua. Namun pada bagian ini ya, bagian dalam, yaitu articulatio sacroiliaca ke linea innominata. Seperti ini ya, dari sini ke sini. Dan ini berjarak sekitar 12,5 cm. Nah, pada bagian kedua yaitu pintu tengah panggul, bagian tengah panggul ini. Nah, di pintu tengah panggul ini terdapat diameter interspinosum, yang dimana jarak antara dua spina ischiadica. Ini dia spinanya ya teman-teman. Nah, ini dia jarak antara spina ischiadica. Dan ini bisa berjarak sekitar kurang lebih 10 cm atau bahkan lebih. Kita masuk pada yang bagian ketiga yaitu pintu bawah panggul atau axitus pelvis. Nah, pada axitus pelvis teman-teman, di sini ada sudut arcus pubis. Ini dia. Nah, sudut ini normalnya berukuran kurang lebih atau sama dengan 90 derajat. Ini dia sudut arcus pubis. Nah, pada axitus pelvis ini atau pintu bawah panggul ini terdapat diameter anterior posterior. Nah, anterior posterior ini yaitu tepi bawah simplicis pubis atau caudal pubis menuju ke ujung tulang sakrum. Nih, ini adalah ujung tulang sakrum, bukan yang ini ya, ini os coccyx, ini ujung tulang sakrum ke tepi caudal simplicis pubis. Sehingga kita dapat tarik garis seperti ini. Ini dia. Dan ini berjarak sekitar 11,5 cm. Dan juga terdapat diameter transversa, yang dimana jarak antara tuber ischiadicum kanan dan kiri. Ini dia, ini tuber, ini dia tuber. Jarak antara tuber ischiadicum kanan dan kiri. Bedakan ya, kalau arcus pubis tadi itu sudut ini, sedangkan tuber itu ini dari sini ke sini, sehingga kita dapat tarik garis begini. Ujung tuber ischiadica kanan dan kiri. Materi kedua yaitu fetal skull. Fetal skull merupakan struktur tengkorak janin. Nah, pada fetal skull ini kita dapat melihat dua bagian, yaitu bagian neurocranium dan viscerocranium.
Neurocranium merupakan bagian tengkorak yang berfungsi melindungi otak dan terdiri dari 8 tulang. Nah, viscerocranium itu merupakan tulang-tulang yang membentuk rangka wajah manusia. Seperti yang dapat kita lihat, neurocranium itu terdapat 8 tulang atau 8 cranial bones. Ada frontal 1, sphenoid 1, ethmoid 1, parietal 2, temporal 2, dan occipital 1. Sedangkan pada viscerocranium atau 14 facial bones itu terdapat nasal 2 atau sepasang, lacrimal sepasang, inferior nasal concha sepasang, maxilla sepasang, mandibula 1, vomer 1, zygomatic sepasang, palatin sepasang. Kita masuk pada bagian sutura atau tulang-tulang pada kranium yang dihubungkan satu sama lain oleh tulang bergerigi. Itu yang disebut dengan sutura. Nah, ada berbagai macam sutur pada kepala bayi, yaitu yang pertama ada coronal sutur. Nah, coronal sutur ini dia di bagian depan kepala, dapat kita lihat. Nah, lalu ada sagittal sutur, itu berada di bagian parietal kepala hingga ke belakang kepala atau occipital kepala. Lalu yang terakhir ada lambdoid sutur. Nah, lambdoid sutur ini dia yang berada di bagian belakang kepala, yaitu pada bagian occipital. Seperti yang sudah kita ketahui pengertian dari sutura tadi, bahwa sutura ini memungkinkan tengkorak untuk sedikit tumpang tindih dan menyesuaikan bentuknya selama persalinan. Jadi sutura ini dia masih lembek, teman-teman. Dia misalnya nanti saat persalinan pelvis ibu itu sempit. Nah, nanti kepala bayi ini akan sedikit sutura ini menyesuaikan, teman-teman. Jadi kepala kita akan bertumpang tindih karena masih lembek begitu. Nah, sedangkan nanti seiring dengan pertumbuhan, sutura ini akan mengeras dan mengunci tulang-tulang tengkorak menjadi satu kesatuan yang kuat dan melindungi otak secara permanen. Yaitu nanti saat kita dewasa, nah itu otak kita sudah tengkorak kita sudah keras dan tidak ada suturanya lagi. Sedangkan pada bayi kita memiliki sutura. Nah, fontanella sama saja, fontanella itu seperti sutura, namun fontanella itu bagian ubun teman-teman. Nah, misalnya di sini ada fontanella anterior atau brekma, yaitu ubun-ubun besar. Sedangkan fontanella posterior atau occiput itu ubun-ubun kecil. Nah, kita masuk di ukuran diameter kepala janin. Di sini ada suboccipitobregmatica, occipitofrontalis, occipitomentalis, dan submentobregmatica. Nah, kita akan melihat gambar ini ya, teman-teman. Nah, gambar A itu adalah suboccipitobregmatica dengan diameter kepala 9,5 cm. Presentasinya yaitu belakang kepala, sikapnya fleksi maksimal, penunjuknya fontanella posterior, dan lingkar kepala 32 cm. Sedangkan gambar B itu adalah occipitofrontalis, diameter kepalanya kurang lebih 11,75 cm, presentasinya puncak kepala, sikap fleksi, penunjuk fontanella anterior, lingkar kepala 34 cm. Yang gambar C yaitu occipitomentalis, diameter kepalanya kurang lebih 13,5 cm, presentasinya dahi, sikap defleksi ringan, penunjuk glabella, lingkaran kepala 35 cm. Dan yang gambar D, submentobregmatica, diameter kepalanya kurang lebih 9,5 cm, presentasinya muka, sikap defleksi maksimal, penunjuknya mentum, lingkar kepalanya 32 cm. Nah, ini dia presentasi dari sikap janin tadi, yaitu ada fleksi, defleksi, dan ekstensi. Oke teman-teman, itu sedikit video penjelasan dari saya mengenai anatomi pelvis dan fetal skull. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jika pun ada sedikit kekeliruan, mungkin teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih.